wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan materi kita di mata kuliah algoritma pemrograman. Di minggu kemarin kita sudah belajar tentang array 1 dimensi, 2 dimensi, terus ada namanya metrik, dan juga kita juga belajar kemarin tugasnya yaitu penjumlahan metrik, penjumlahan dan pengurangan metrik ya. Tapi karena kesibukan saya belum sempat ngoreksi. Mungkin minggu ini saya koreksi sekalian tugas perkalian metrik. Insya Allah nanti minggu depan kita bahas. Di minggu ini kita lanjutkan pertemuan yang kemarin. Yang kalau kemarin penjumlahan dan pengurangan, sekarang perkalian. Kalau penjumlahan dan pengurangan kemarin aturannya baris dan kolomnya harus sama. Sekarang kalau perkalian metrik kolomnya ya. Baris kolomnya nggak harus sama, tapi ada beberapa aturannya. Mungkin yang sudah belajar metrik. Pertama tujuan kita yaitu memahami perkalian metrik. Saya dapat membuat program dengan perkalian mengkalikan dua metrik. Array dua dimensi disebut juga dengan metrik. Oke, di sini contohnya langsung saja. Mungkin kalau ada yang masih bingung atau masih belum paham perkalian metrik, saya jelaskan dulu ini teori dasarnya untuk perkalian metrik ya. Kalau dulu mungkin sudah belajar di matematika, kita refresh dulu biar ingat sehingga nanti bisa implementasikan ke dalam sebuah program. Perkalian metrik itu contohnya di sini ada metrik A 2 kali 3 ya. Terus ada metrik B. Nanti tugas kita adalah mengkalikan metrik A ke metrik B dan simpan hasilnya ke metrik C. Kalau perkalian ini nggak sama ya, jadi ini ada 2 kali 3, ini 3 kali 3. Bisa seperti itu. Soalnya prosesnya nanti bukan baris kali kolom seperti yang kemarin. Jadi perkalian metrik bisa ditulis C sama dengan A kali B, atau metrik C sama dengan metrik A dikali B, atau metrik A dikali metrik B sama dengan metrik C. Kalau kita lihat di sini ada 3, ini 3 kali 2 ya. Sama 3, ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 3, hasilnya menjadi 5 kali 2. Gabungan dari metrik A sama metrik B. Ini singkatannya ya. Baris ini metrik A, BA itu artinya baris A, KA itu kolom A. Terus ini ada BB itu baris B, KB itu kolom B. Jadi untuk mempermudah kita singkat. Di sini ada metrik C, ada baris C, ada sekolom C. Kita singkat menjadi BC dan kolom C. Nah, ini yang utama. Dalam perkalian ada syaratnya, dalam perkalian metrik atau dalam perkalian sebuah metrik, dua buah metrik itu ada syarat utamanya. Syarat utamanya adalah baris A sama dengan kolom A harus sama. Baris A atau sama kolom A harus sama. Ini kebalik ya, baris B, kolom A. Maksudnya jumlah baris B, baris B itu harus sama dengan kolom A. Itu syaratnya. Jadi nanti kalau kita buat program, kita pertama adalah cek terlebih dulu baris B-nya atau kolom A-nya itu sama nggak sama dengan baris B. Kalau tidak sama berarti perkalian tidak bisa dilakukan. Itu syarat utamanya untuk perkalian metrik. Jadi jumlah kolom A harus sama dengan jumlah baris dalam metrik B.
Dan matriks C adalah tadi gabungan dari jumlah baris A ditambah kolomnya menjadi kolom B. Nah, untuk perhitungannya, ini masuk ke cara perkaliannya, perkalian metrik, yaitu di sini contohnya ada metrik A ya. Barisnya ada 2, baris ke 1 ada 2, 4, 3. Dikalikan metrik B, kolom pertamanya 3, 2, 3. Jadi, nah jawaban di kolom C untuk yang paling atas ini adalah perkalian dari kolom metrik B dikalikan baris di metrik A. Jadi 2, 4, 3 kita kalikan sama 3, 2, 3 kita taruh di sini. Terus setelahnya ini kita taruh di sampingnya. Terus ini sebelahnya kita taruh di sampingnya. Sebelahnya kita taruh di sampingnya. Seperti itu ya. Jadi baris A dikalikan kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom 4, kolom kelima menjadi baris di kolom C, baris C di matriks C. Itu adalah cara penghitungan metrik, perkalian metrik, dua buah metrik. Jadi total hasil perkalian semua elemen-elemen dalam baris A ini dengan dikalikan kolom B, metrik B, hasilnya ditaruh di sini. Contohnya ini hasilnya adalah, jadi di sini kita lihat ada 2. Jadi baris A ini kita kalikan dengan metrik kolom metrik B, 2 dikali 3, 2 kita kalikan dengan 3, 4 kita kalikan dengan 2, jadi nggak boleh ketukar ya. Nggak boleh 2 dikalikan yang paling bawah, seperti itu. Jadi yang pertama dikalikan dengan yang pertama, 2 dikalikan 3, di jumlah 4 dikalikan 2, di jumlah 3 kita kalikan menjadi 3. Habis itu kita total, 2 kali 3, 6, 4 kali 2, 8, 3 kali 3, 9, kalau kita total 9 kali tambah 8, 17, tambah 6, 23. Jadi nanti di sini kita isi dengan jumlah total akhir, yaitu 23. Kita taruh di sini. Selanjutnya juga sama ya, seperti itu. Selanjutnya juga sama seperti itu. Kolom sebelahnya berarti baris kolom A ini kita kalikan kolom metrik B. Sebelahnya juga sampai yang bagian atas terisi semua. Habis itu kita menuju ke baris kolom C, baris kedua. Baris kedua, contohnya ini kita sudah terisi sebelahnya, contohnya tinggal urutan keempat ini belum keisi, jadi sama seperti tadi, kalau yang bawah ini kita ambil dari baris kedua di baris metrik A, kita kalikan dengan ini semuanya ini yang belum ini ya. 3 kali 7, 2 kali 3, 5 kali 5. Nah, seperti ini 3 kali 7, 21. 2 kali 3 sama dengan 6, 5 kali 5, 25. Kalau kita jumlahkan 25 tambah 21, 46 tambah 6, 52. Jadi jawabannya di sini hasil matriks C baris ini adalah 52. Oke, udah mulai paham ya tentang perkalian metrik. Yang jadi masalah adalah bagaimana mengimplementasikannya dalam C++. Jadi saya jelaskan hanya logikanya ya, cara berpikirnya saja, cara penyelesaiannya.
Ini untuk gambaran semua perhitungannya. Jadi kalau di total hasilnya seperti ini, jadi C00, C01, C02, totalnya itu ini, hasil dari perkalian ini. 2 kali 3, 4 kali 2, dan sekian, 23, 29. Ini proses yang akan ini kan proses manual. Jadi kita berubah proses ini menjadi sebuah program dalam C++ sehingga kita dapat menghasilkan output sebuah matriks C, hasil perkalian dari metrik A dan metrik B. Oke, jadi saya hanya menjelaskan cara jalannya perkalian metrik, karena kemarin kalian sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan, sudah bisa menampilkan metriknya, inputannya dari user. Sekarang jadi pertanyaannya adalah bagaimana, tadi juga sudah belajar tentang perkalian dua metrik, sekarang tugasnya untuk menambah pemahaman kalian. Jadi kalau ngerjain tugas, kalau bisa dipahami, dicoba-coba gitu ya. Jangan hanya copy paste gitu. Karena nggak akan, kalau cuma copy paste ya nggak paham ya maksudnya. Logikanya nggak dilatih untuk berpikir bagaimana menyelesaikan masalah. Jadi tugasnya masing-masing buatlah program untuk perkalian matriks 2 kali 3 dengan matriks 3 kali 3. Jadi nanti tampilan programnya seperti ini. Jangan lupa bagian atas ini ditaruh NIM sama nama masing-masing. Dan perlu diingat, di sini judulnya perkalian metrik 2 kali 3 sama 3 kali 3. Yang pertama, jadi metriknya itu kita inputkan metriknya, bukan langsung dikasih variabelnya, tapi kita inputkan dari user. Kita buat deklarasi metriknya masih kosong terlebih dahulu. Nah, yang jadi untuk menandakan bahwa itu tugas kalian, nilai dalam metrik A itu adalah NIM dari kalian ya. Kalau NIM-nya 31, NIM itu ada berapa digit? NIM itu ada 1, 2, 3, 4, 9. 9, kalau di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada yang 3. Nanti masukkan di sini mungkin kolom ke 1, 31, 20, 10. Yang penting matriks A ini isinya adalah himpunan urutan dari NIM masing-masing ya. Jadi pertama kita masukkan metrik yang pertama 2 kali 3, ordo 2 kali 3, 2, barisnya 2, kolomnya 3. Terus kita masukkan metrik B, yaitu 3 kali 3. Kita masukkan ini angkanya terserah. Terus habis itu kita kalau sudah diinputkan, tampilkan outputnya, tampilkan matriks B-nya. Habis itu yang terakhir ada hasil perkalian A kali B. Metrik A dikali metrik B, hasilnya kita taruh di sini. Jadi ini 43. 43 itu dari mana? Dari baris ini ya. 2, 3, 4. 2 dikali 8, ditambah 3 dikali 5, ditambah 4 dikali 3. Hasilnya 43. Nah ini tugasnya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah selesai dikerjakan, kalian buat laporannya. Kumpulkan linknya, saya taruh di tugas di bagian belakang PowerPoint. Ada yang mau ditanyakan? Untuk format pengumpulan kayak tugas kemarin berarti Bang. Ya, kalau untuk format pengumpulan sama kayak tugas kemarin ya. Yang pertama, kalian tampilkan shortcut-nya dalam bentuk teks. Jangan lupa fontnya 10 saja, terus spasinya 1, biar kecil ya, nggak panjang. Habis itu bawahnya output-nya dalam bentuk screenshot. Seperti itu saja, jangan lupa di awal program dikasih nama sama NIM. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Jangan lupa nanti sama kayak kemarin UTS ya. Metriknya ini diinput, jadi deklarasi metriknya itu pertama itu kosong ya. Bukan ada isinya tapi kosong. Habis itu baru kita isi ketika diinputkan oleh user. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan?
Cukup, Pak. Cukup ya, paham ya. Jadi sisa waktunya bisa kalian gunakan untuk langsung dipraktekkan hari ini, mungkin biar lebih nggak numpuk-numpuk tugasnya. Untuk yang belum selesai tugas yang minggu kemarin juga bisa langsung dikumpulkan, disusulkan. So, minggu ini saya koreksi itu 2 tugas, metrik sama metrik penjumlahan, pengurangan sama perkalian. Nggak tahu habis itu kita akan melanjutkan ke inverse atau inverse metrik sama apa lagi ya. Tapi kayaknya itu sudah cukup sih. Yang penting kalian paham logikanya. Kita harus, karena ini mata kuliahnya algoritma pemrograman, nanti ada algoritma untuk mengurutkan data. Bagaimana mengurutkan sebuah data jadi urut terkecil ke besar atau besar terkecil dan lain-lain. Oke, saya kira cukup ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kalian bisa langsung praktekkan masing-masing. Kalau ada yang kendala bisa ditanyakan. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Kalau tadi ada yang belum sempat ngeklik online atau tadi menuju ke Jitsi, karena defaultnya itu Jitsi ya, tapi jadi saya harus ngerubah tiap pertemuan. Jadi tadi saya lupa ngerubahnya untuk ke Google ke Zoom. Jadi tadi masih ke defaultnya itu Jitsi. Oke, kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, saya undur diri. Maaf, Pak. Ya, gimana? Ini kan keterangan kehadiran di e-kampus untuk pertemuan ke-5 dan ke-6 itu belum diupdate atau gimana itu, Pak? Kalian untuk kehadiran kalian cek di booth WhatsApp ya. Enggak jangan dicek di e-kampus. Nanti saya ngambil datanya dari booth WhatsApp. Kalau di booth, iya. Seperti itu. Kalau misalkan itu Pak, kalau misalkan kita lewat link masuknya nggak langsung lewat online gimana Pak? Misalkan e-kampus lagi bermasalah. Ya, nah, kalian konfirmasi ke saya gitu ya. Biar saya anggap hadir. Soalnya kalau nggak konfirmasi nanti, karena di bagian saya ada menu, kalau ngeklik online itu bisa dianggap hadir. Jadi saya biasanya klik itu ya, ngeklik online dianggap hadir. Kalau ngeklik dapat linknya dari orang lain kan belum tentu belum ngeklik online ya. Ya kalian konfirmasi kalau ternyata saya dapat ini ya, alasannya apa, kenapa nggak ngeklik online gitu ya, gangguan dan lain-lain. Oke, seperti itu. Kalau nggak sempat ngeklik online, kalau semuanya sekarang masih ada waktunya, itu masih bisa kalian klik online. Jadi selama dari jam 1 sampai jam 2 ya, itu masih bisa untuk ngeklik online, masih ada waktunya. Oke, seperti itu. Kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan. Saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.